Di kuartal 4 2022, Google dan Apple berlomba merilis produk terbaru mereka. Mungkin buat kedua perusahaan tersebut, jagoannya adalah lini smartphone mereka, Pixel Phone dan iPhone. Bener sih, nggak salah, tapi boring aja. Justru, buat gue yang lebih seksi banding iPhone terbaru dan Pixel terbaru adalah smartwatch baru yang mereka rilis, Apple Watch Ultra dan Pixel Watch. Kalau Apple Watch Ultra itu mungkin udah berjamur ya videonya, mainstream banget di mana-mana. Mending gue bahas Pixel Watch aja, smartwatch pertama dari Google. Gue yakin kalian nerds dan enthusiast penasaran juga seperti gue. Kayak apa sih barangnya? Kisi-kisinya refreshing sekaligus membingungkan. Let's go! Sejak pertama ngelihat foto resmi Pixel Watch, gue berasa jamnya tuh mirip banget ya sama gemstone atau coklat droste milk plate yang sering gue makan. Lihat aja, tongkrongan overall watch-nya yang tidak seperti smartwatch manapun yang pernah gue lihat sebelumnya. Stainless steel case di belakang dan juga Gorilla Glass 5 di depan bener-bener lengket kayak satu kesatuan. Samar banget deh sambung-sambungannya, seolah kayak One Piece aja. Apalagi kalau milih warna case matte black kayak unit yang gue beli dari Gondry Store ini di Tokopedia. All black aja jadinya. Mirip kan? Kayak gue yang all black juga. Intinya, secara tongkrongan, unik dan keren. Meski gue menduga ya, desain begini rada bahaya. Kalau kepentok, resiko kacanya pecah lebih tinggi. Oke, untuk gue yang sehari-harinya menggunakan Apple Watch Ultra, Pixel Watch ini berasa kecil dan ringan, cuman sekitar 63 gram including strap. Diameternya pun cuman 41 mm. By the way, ini bezelnya cukup tebal ya untuk ukuran smartwatch premium zaman now. Alhasil, layarnya kecil. Tapi Google cukup pinter dalam mendesain elemen UI-nya yang serba hitam. Jadi, seolah-olah bezel nan tebalnya itu adalah bagian dari layar OLED-nya yang berukuran 1,2 inch. Terkait layar, colorful, tajam, 320 ppi, dan untuk pemakaian outdoor menurut gue 1000 nits lebih dari cukup visibility-nya. Oh iya, strapnya ini nyomot ya desainnya Fitbit. Lihat aja nih strapnya Fitbit Charge 5 gue, sama kan? Secara Fitbit kan punyanya Google, bebas dong. Pas gue awal-awal ngeliat liputan Pixel Watch, banyak orang yang bilang kalau strapnya itu ribet buka pasangnya. Sebaliknya, gue langsung berhasil nyopot dan pasang pada percobaan pertama. Intinya tekan buttonnya dan tarik strapnya ke bagian luar saat nyopot, dan pas masang tinggal push strapnya ke bagian dalam. Simple kan? Soal strap, sepertinya untuk sementara waktu kita bakalan kesulitan buat dapetin strap pihak ketiga yang unyu-unyu dan affordable karena mekanismenya nggak umum dan masih baru. Berhubung HP kedua gue sekarang tuh adalah Pixel 7 Pro, pas banget ya gue tandemin sama Pixel Watch supaya seragam Pixel semua. HP-nya bakal auto-detect watch-nya dengan metode fast pair, lalu koneksinya ke aplikasi Pixel Watch. Jujur, sebenarnya gue bingung ya kenapa harus ada aplikasi Pixel Watch. Karena sejatinya fungsinya hanya untuk aktivasi, custom tampilan, dan ngatur basic settings. Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan kesehatan nggak ada di aplikasi ini. Integrasi yang direkomendasikan justru dengan aplikasi Fitbit. Jadi kita kudu sambungin ke aplikasi Fitbit juga. Pertanyaan gue, kenapa nggak jadi satu aja langsung di aplikasi Fitbit misalnya? Seperti biasa, untuk nikmatin fitur health dan berbagai fitness tracking Fitbit secara komplit, kita harus berbayar setelah 6 bulan pertama. Masuk akal secara bisnis, tapi harusnya dijadikan fitur gratis khusus untuk pengguna Pixel Watch. Minimal bisa menarik lebih banyak orang untuk beli Pixel Watch. Apalagi kan ini barangnya availability-nya masih limited di beberapa negara. Lalu nggak banyak varian, jadi tidak akan begitu mengganggu demand Fitbit yang lebih bervariasi dan tersedia di berbagai macam negara. Tapi sebenarnya kalau mau opsi aplikasi tandeman Pixel Watch yang free untuk fitness tracking, ada yang namanya aplikasi Google Fit. Tapi lagi-lagi tidak se-rich aplikasi Fitbit fungsi info dan dashboard-nya. Jujur, gue belum sempat menggunakan Pixel Watch secara komprehensif. Baru beberapa hari aja soalnya, jadi gue belum bisa provide data hasil tes gue secara lengkap. Berikutnya, sensor yang ada di Google Pixel Watch ini termasuk lengkap untuk standar sebuah smartwatch di rentang harganya. Namun, ada beberapa hal yang perlu jadi catatan. Saat ini, fungsi sensor SPO2-nya belum berjalan, masih harus nunggu software update. Lalu fitur ECG-nya untuk beberapa region termasuk Indonesia belum berfungsi. Jelas kan tidak dijual resmi di Indonesia. Aktivasi fitur ini kan perlu approval yang tidak mudah. Nah, sensor yang menarik adalah optical heart rate sensornya. Karena aktif secara real time, setiap detik dia bakal nunjukin update angkanya dan diklaim akurat. Buat yang nanya skin temperature sensor, sayangnya belum ada nih. Sensor lainnya basic lah ya, accelerometer, gyroscope, altimeter, kompas, dan ambient light. Pixel Watch diklaim Google bisa bertahan up to 24 jam, alias sehari penuh.
Dan dari hasil tes gue dengan AOD on, Pixel Watch baterainya berkurang sekitar 80% dalam masa pakai selama 14 jam. Yang mana mostly buat pantau notifikasi dan nggak super intensif bolak-balik ngecek watchnya. Itu belum termasuk gue pakai olahraga dan buat sleep tracking. Nah lo, artinya kalau dalam 24 jam kalian mau menggunakannya untuk semua hal yang gue sebutin, dijamin harus ngecas 2 kali. Yang mana artinya ini masih menjadi PR Google. Walau gue nggak menampik, memang dengan menonaktifkan AOD bakal ngasih extra juice. By the way, dari tadi gue belum bahas experience interaksi dengan UI-nya ya, yang berbasiskan Wear OS 3.5. Terlepas, Pixel Watch masih menggunakan SoC Exynos 9110 yang termasuk jadul, tapi berselancar di UI termasuk smooth kok. Nggak ada stutter yang berarti atau sejenisnya. Interaksinya bisa kita lakukan dengan crown ala Apple Watch beserta side button atau touchscreen. Tinggal swipe ke kiri kanan buat akses widgets, swipe ke bawah buat akses control panel, sebaliknya buat cek notifikasi. By the way, ini RAM-nya 2GB ya, gede buat ukuran smartwatch. Salah satu efeknya adalah pindah-pindah antar aplikasi juga lancar. Terus, watch face-nya cukup banyak. Favorit gue adalah yang Conmetric, simple sekaligus keren. Berikut beberapa hal perintilan mengenai Pixel Watch yang perlu kalian ketahui. Ada 2 varian, LTE dan GPS only, case-nya cuma satu ukuran, lalu punya NFC, mode workout-nya ada 40, kemudian bisa ditandem dengan HP Android lain selain Pixel. Internal storage-nya 32GB, call quality-nya dari pengalaman gue cukup clear, lalu bisa diajak nyelam 50 meter. Terakhir, ngecas dari habis sampai penuh perlu waktu 80 menit. Oke, Pixel Watch. Gue pribadi melihat Pixel Watch adalah alternatif untuk kalian pengguna produk Fitbit yang menginginkan sebuah smartwatch yang sleek dan gak kaku tongkrongannya kayak Fitbit. Khususnya buat yang cewek-cewek, karena size dan desainnya ini lebih cocok buat wanita menurut pandangan gue. Walau gue juga suka dan gak komplain. Kedua, Pixel Watch pas buat entusias dengan budget ekstra yang pengen smartwatch anti-mainstream. Refreshing lah pokoknya di tengah smartwatch pasaran lainnya. Jangan lupa, kalau mau beli ya di Gondry Store. Link Tokopedia-nya gue taruh di deskripsi. Nah, kalau ada satu hal yang masih perlu menjadi perbaikan secara mendasar, sekaligus buat gue bingung adalah ketahanan baterainya. Ketika produsen lain berlomba soal durabilitas baterai, yang mana menjadi keluhan utama pengguna smartwatch, sebaliknya Google seolah tidak aware akan hal ini karena kurang banget ya ketahanan baterainya. Dan juga perlu dicatat, ini produk generasi pertama, masih akan ada banyak perbaikan ke depannya di generasi yang akan datang. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!